ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا حتى يوم النهضة. قال الله تعالى في كتابه العزيز لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Al-ayah amma ba'du. Yang kami muliakan dan kita muliakan, yang kita ta'zimi al-mukarramah Ibunya Haja Siti Nur Jannah, pengasuh pondok pesantren Sabilul Hasanah. Yang kami muliakan jajaran pengasuh, jajaran pengurus yayasan pondok pesantren Sabilul Hasanah, wabil khusus al-mukarram Kiai Haji Muhammad Syariful Mas Asyawali selaku pengasuh dan ketua yayasan pondok pesantren Sabilul Hasanah. Yang kami muliakan Kiai Haji Muhammad Ubaidillah Nuhai Adim Siti, yang kebetulan pada malam hari ini tidak hadir karena ada halangan, beliau punya acara lain-lain di luar, sehingga malam hari ini tidak bisa membersamai kita. Yang kami muliakan Neng Haja Dewi Malihah Masruh selaku lurah Pondok Pesantren Putri Sabilul Hasanah. Yang kami muliakan Dewan Asatid wal Ustadzat Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, segenap para pemimpin, segenap para pengurus organisasi santri, segenap personil daripada tim Hadrah dan Sholawat Sabilul Mustafa, dan tentunya yang kami banggakan yang senantiasa dirahmati oleh Allah, rekan-rekan santri baik santri putra maupun santri putri, semuanya saja yang berkesempatan hadir pada hari ini, yang senantiasa insya Allah mendapatkan karunia dan perlindungan, taufik dan hidayah, ridho serta maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Malam hari ini malam ke berapa Ustaz? Dari awal pembukaan malam ke ada ini lebih dari apa ini? Sekarang tanggal 23, berarti malam ke-13 hari ini. Malam ke-13, 12, malam ke-13 kita sudah melakukan rangkaian maulid di Sabilul Hasanah yang insya Allah dijadwalkan sampai 40 malam. Tetapi yang sentral seperti malam hari ini hanya mungkin beberapa hari saja, tidak lama. Tapi insya Allah 40 malam di Sabilul Hasanah akan dibacakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya kalau santri tidak perlu bertanya lagi apa itu maulid, tidak usah nanya. Ya? Kalau perjuangan para pejuang disebut dengan sejarah hidup. Sejarah hidup Pangeran Diponegoro, sejarah hidup Cut Nyak, sejarah hidup Raden Ajeng Kartini, sejarah hidup Teuku Umar, sejarah hidup Pakti Murad. Ini pejuang. Kalau ulama orang-orang soleh, ya itu biasa disebut dengan manaqib, atau biografi. Manaqibnya Imam Syafi'i, manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, manaqibnya Syekh Abil Hasan Ali Asyadili, manaqibnya Al-Imam Ibrahim An-Naqsyabandi. Manaqib berarti kita sedang yang kita baca adalah sejarah hidup dan teladan orang saleh. Kalau Nabi disebut dengan sejarah hidup itu disebut dengan maulid. Jadi maulid ini bukan amaliyah baru. Maulid ini kita cuma sedang membaca sejarah hidup baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi
tengah-tengah maulid kita berdiri untuk melantunkan sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW, tidak lain tujuannya adalah ta'ziman wa takriman wa tasyrifan, memuliakan, mengagungkan, menghormati daripada Nabi besar Muhammad SAW. Kamu tahu tidak tulisan Muhammad, ya, tulisan Muhammad jumlahnya berapa huruf? Mim, ha, mim, dal. Berapa? Sekarang tulisan Allah berapa? Alif, lam, ha. Terus ada orang ngomong, kok nggak bisa? Itu kan mimnya ditasdid, sama Allah juga lam keduanya ditasdid. Lihat. Mim tidak tasdid, ha tidak tasdid, mim kedua huruf ketiga berarti tasdid. Sudah? Alif tidak tasdid, lam kedua sukun, lam ketiga tasdid. Paham tidak maksud saya? Nabi Muhammad itu namanya 4 huruf, sama dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jumlahnya juga 4 huruf. Pada huruf ketiga Muhammad ditasdid, Allah pun pada huruf ketiga ditasdid. Kita kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu termasuk ibadah yang paling mulia, itu ibadah haji ke Baitul Ka'bah. Itu jumlahnya sudutnya ada berapa? 4, segi 4, sama dengan jumlah hurufnya nama Nabi Muhammad, nama hurufnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alif, lam, ha, Muhammad. 4 sudut Ka'bah, 4. Nabi Muhammad punya penerusnya ada berapa? 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Terus ini berlangsung, 4 nama besar ini terus dibawa oleh umat Islam sampai ke era tabi'in, sampai ke era tabi'ut tabi'in. Kemudian Islam ini menjadi seperti kurang pegangan, maka kemudian dirumuskan lagi, umat muslim harus berpegang lagi kepada 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sudah? Terus di antara angka kesempurnaan kalau dalam Al-Quran itu adalah 4 yang dikali 10, karena 10 bermakna kesempurnaan. Kesempurnaan ini harus disandarkan kepada sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu salah satu lambang kebaikan itu adalah 4: Allah, Muhammad, Ka'bah, Khulafaur Rasyidin, 4 mazhab. Disandarkan dengan angka kesempurnaan 10 menjadi 40. Maka angka 40 itu angka keramat kalau orang Jawa bilang, keramat. Puasa ngerowok 40 hari. Wah. Puasa katanya kalau santri pesantren, puasa fisik nasor 40 hari. 40. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul 40 hari. Kemudian Nabi Ibrahim diberikan risalah, dipanggil oleh Allah, diberikan suhuf, diberikan mushaf oleh Allah, umur 40 tahun. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul 40 tahun. Nabi Ibrahim mendapatkan risalah 40 tahun. Terus 40, makanya di Sabilul Hasanah dicoba. Siapa tahu berkah kemuliaan angka 40, kita bermaulid selama 40 malah akan menambahkan keberkahan kemuliaan untuk Sabilul Hasanah. Amin ya rabbal. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa zanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi. Kamu sering dengar ini kapan? Kapan dengar ini? Waktu kapan? Waktu khutbah ke-1 atau kedua? Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi. Sesungguhnya Allah, wahai orang yang beriman, sesungguhnya Allah telah memerintah kepada kalian terhadap satu perintah di mana Allah tidak menyuruh kalian melakukan sebelum Allah yang memulai melakukannya sendiri. Ada satu perintah Allah merintah, tapi bukan Allah nyuruh kamu melakukan. Allah tidak. Sholat Allah nyuruh
Haji, Allah nyuruh haji tapi Allah tidak berangkat. Tapi ada satu perintah, sebelum Allah nyuruh kamu, Allah sendiri terlebih dahulu yang sudah melakukannya. Perintah apa itu? Wasanna bimalaikati al-musabbihati biqudsi. Kemudian wasanna yang mendua kalikan, yang mengikuti kedua kali setelah Allah, kedua kalinya adalah malaikat mengikuti perintah itu setelah Allah, terus malaikat. Malaikat Allah dan malaikat sudah melakukan itu, barulah itu disampaikan oleh Allah perintah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Perintah apa? Perintah sholawat. Jadi hati-hati dengan yang namanya sholawat itu, masya Allah. Doa mahjub, doa kamu walaupun 1 jam sambil nangis netes air mata 2 temon, nangis tapi tidak dibuka dan tidak ditutup dengan bersolat kepada Nabi, mardud wa mahjub, tertolak, terhalang, dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam itu tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu, melainkan karena Nabi Adam bertawassul dengan nama Nabi Muhammad. Maka yang sholawat masuk ke dalam hati meskipun tidak paham, masuk ke dalam meskipun tidak paham. Saya itu sering dengar lagu-lagu India begitu. Dulu saya waktu masih mondok tuh senang lagu India, tidak paham maknanya, tapi kok bisa bikin teranyuh. Itu kabi tusi kabi wah manis, kok bisa bikin teranyuh. Tuhi tu jannat meri, kamu tahu enggak? Tuhi tu jannat meri, jannat itu surga, kau bagikan surga bagimu. Tuhi merah junub, kau adalah kegilaan, junub gila. Oh, tuhi tu manat meri, kau adalah anugerah bagiku. Kamu tidak paham, tapi lagu kalau enak ya Allah di hati maknanya. Sholawat juga begitu, kalau kamu belum bisa merasakan makna, belum bisa memahami makna, ada irama, ada lahan, ada harmoni, ada nada yang kalau itu dirasakan akan menghujam ke dalam batin kita, membawa suasana nuansa pikiran kita hadir ke langit yang tertinggi, mendekat kepada kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighfar, didengarkan saja tapi dirasa dihayati. Jangan lagi mahal lagi ya Nabi salam alaika, yang si kok apa punya mie tak tahu lapar yang kawan si kok nah hati terus ya Rasul, terus jangan laparnya samo mana tapi kita pembahasan di jam 12. Gampang nyuruh budak kecil suruh jadi kurir begitu. Mau ditekonya tak apa, jadi kalau ketangkep yang kena bodoh bukan kita. Coba ini sholawat sesuatu yang mulia, di antara yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari yang mulia-mulia adalah nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sederhana, lakukan yang baik, kalau tidak bisa ya diam, ngomong yang baik, kalau tidak bisa ya diam, lakukan yang baik, kalau tidak bisa ya diam. Sedang maulid jangan banyak ngomong, kalau ada yang ceramah dengarkan, gitu loh. Nanti kalau saya ngomong kalian mendengarkan, kalian berarti menghargai saya, dan saya nanti semakin semangat ngomongnya ikhlas, maka saya bisa menghargai kalian. Bukan berarti yang penting itu cuma saya yang ceramah, enggak, kamu juga penting. Semua yang di sini penting.
kalian santri pendengar mustamiin penting, yang ngomong mutakalim, yang ngomong seorang yang berkhotbah berpidato itu kan penting. Dua-duanya penting. Kita ini saling membutuhkan. Coba kamu suruh dengar ke, suruh perhatikan ke depan tapi nanti uang di depan. Berarti apa? Nah contoh kebalikannya, apalagi aku disuruh khotbah kate uang di sini. Suruh ceramah kamu kok gila? Kata uang gila. Jadi kita berdua ini saling membutuhkan. Membutuhkan apa? Yang terpenting adalah membutuhkan nadrah, pandangan kasih sayang syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat dibikin khusyuk. Ngono ya. Ngomong ya ngomong otak nek ora yo ora, tapi aja ngomong sing ora. Paham ada yang terlalu. Kalau ngomong yang bagus-bagus, kalau tidak ya tidak, jangan ngomong yang tidak. Itu kalau berkegiatan, punya perbuatan, melakukan punya gawean yang bagus-bagus. Kalau tidak punya gawean itu jangan, tidak baik, diam mantap-mantap, jangan gawe yang tidak. Ya, ini saya lihat malam hari ini semangat. Mungkin malam hari ini santri putra ini nak enyek-enyek tak berani, sebab ini tanda. Tidak sedang home, tapi sedang tanda ke pondok pesantren putri. Ya, anak putri ini sudah mulai nyimak di mana ya kakak yang rajin, yang selawat yang paling semangat itu. Ya, Allahumma ja'alhu li zawjan. Ya Allah jadikan dia jodohku. Karena waktu selawat nangis khusyuk ya Allah ya Rabbi. Itu siapa tahu barokah sholat. Tetapi bagaimanapun itu, yang terpenting adalah hati kita senantiasa tulus mencintai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ini sudah 8 hari 9 hari tidak hadir di peringatan Maulid. Kangen rasanya kepingin Maulidan. Makanya kalau di sana di Bandung malam-malam walaupun atau setinggal 5 waktu setel siaran langsung. Tapi ujung-ujungnya tidak sampai 5 menit tertidur. Karena memang Masya Allah suasananya sangat meletihkan, sangat padat sekali kegiatan. Kepingin rasanya mengikuti gitu kan di Facebook tapi tidak sempat. Kangen rasanya bisa bermaulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tidak lain kalau di hati kamu masih ada rasa rindu kepada Nabi. Kalau di mulut kamu masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk melantunkan sholawat kepada Nabi, maka berarti kamu masih dipilih oleh Allah menjadi satu di antara hamba-hamba Allah yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada uang dengar sholawat ringan, dengar hadroh hatinya panas, ala orang yang babak lembung ini. Ada uang dengar dibaca maulid, bid'ah, sesat. Misal disebut Nabi Muhammad Al-Qawi Sultan Al-Wadi, disebut pujian kepada Allah, alhamdulillah Al-Qawi Sultan Al-Wadi Ibrahim Allah bersuci di wujudi taruh waisan. Apa itu yang dibaca? Quran bukan, hadis bukan, itu dongeng-dongeng apa? Bid'ah, sesat. Jawab pendiri raimu sebentar. Kenapa? Di SD belajar sejarah boleh, di SMP membaca sejarah boleh, bahkan kalau tidak dibaca, tidak punya buku dihukum oleh guru. Di kuliah ada jurusan kalau di UIN namanya SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Bahkan sejarah dibaca dan dikaji. Sejarahnya pluralis, sejarahnya liberalis, sejarahnya sekuleris. Itu disuruh, diperintah di kampus-kampus untuk dibaca, membaca tentang siapa itu Karl Marx, orang-orang salah satu orang yang paling berpengaruh dalam pikiran komunis. Membaca itu di dalam Usuluddin, yang kuliah Usuluddin kalian akan mengenal siapa itu Muhammad Syahrul, siapa itu Kazuo Shimogati, siapa itu dan seterusnya. Orang-orang
beraliran ribelan disuruh baca. Nasr Hamid Abu Zaid bukunya dihatamkan, padahal diusir dari negaranya sendiri karena pemikirannya yang tidak benar. Kata ulama, disuruh baca buku itu. Lah kok sejarah Nabi-nya sendiri tidak boleh dibaca? Itu uteknya bokong kan yang dengkul. Sejarah orang kafir disuruh baca, kalau tidak kalah baca nilainya ADE, kuliahnya tidak lulus, sejarah Nabi dewe tidak boleh dibaca. Iya, Mas, mana akal dari? Iya, kadang-kadang apa ya? Di luar nurul. Iya, nggak habis fikri dan nggak masuk haikal. Itu ciri zaman akhir. Ketika yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Ketika jalan menuju surga dihindari, tapi jalan menuju neraka dikejar. Kan begitu. Tiket swarga regane murah, angin akeh sing. Tiket surga itu murah, tapi banyak yang tidak gagal. Kebalikannya, tiket neraka regane larang, nanging sing seneng kok pirang-pirang. Tiket neraka itu mahal, tetapi banyak yang suka. Sholat subuh murah apa mahal? Murah, tidak bayar, gratis. Gratis. Di dalam kitab Musnad Ahmad, ya, Musnad Ahmad itu ada hadis kudusi diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada hadis kudusi, Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikatku, ketahuilah malaikatku, engkau beribadah kepadaku dengan tulus dan ikhlas, dan aku memberimu pahala akan itu. Ini hadisnya panjang, jadi aku terjemahkan substansinya saja. Tapi malaikat Jibril, kata Allah kepada Jibril, ada makhlukku di akhir zaman yang meskipun dia tidak sebersih kamu, meskipun dia bukan malaikat, meskipun dia itu bukan penduduk langit, dia ketika sholat ku berikan pahala yang melimpah. Meskipun ketika sholat pikirannya kemana-mana, Allahu Akbar, pikir kredit Honda Fit bulan ini nunggak 3 bulan, pikir setelah kiri, nah sebentar lagi ada yang lagi kredit panci ulo. Berpikir yang situ anak yang situ sudah waktu yang ngirimi ke pondok, pikiran kemana-mana, berdirinya sempoyongan, matanya terkantuk-kantuk. Apa kata Allah? Yang seperti itu Jibril, lebih aku cintai sholat mereka daripada sholatmu. Salawat Nabi. Salawat Nabi. Siapa itu kata malaikat? Itu adalah umatnya Muhammad. Umatnya Muhammad. Gara-gara Muhammad, gara-gara Nabi kita, bayangkan sholatmu jadi lebih hebat dari sholatnya malaikat. Gara-gara nama Nabi Muhammad. Yo iya. Coba kamu bisa santri putri datang ke kantin putri, tek ngambil jajan tidak bayar. Tahu tidak bayar, suruh siapa? Tidak suruh siapa. Memang aku nak ngambil bayar. Kira-kira dia apa kalau ngurus? Siap, tangkap. Tapi gara-gara satu nama pengurus ngomong tidak berani. Ngambil jajan saya, woi kau dibayar, suruh Said. Hanya gara-gara satu nama dekengane pusat, satu nama. Apalagi jika nama itu adalah nama Nabi Muhammad, maka jadi banyak sekali doa-doa yang pasti ujungnya itu menggunakan nama Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad. Bi Muhammadin sirril Mula ya Rabbi sholli ala Rasul. Coba banyak sekali nama Nabi Muhammad dipakai untuk mendapatkan hajat kepada Allah. Dan kenyataannya Allah mengampuni Nabi Adam pun sebab wasilah beliau menjual, bahasa kasarnya begitu, menjual kebesaran nama Nabi Muhammad.
Maka kalau kamu punya nama Muhammad, jangan akhlaknya kok seperti Abu Jahal. Namanya Muhammad, akhlaknya Abu Jahal. Namanya Muhammad, akhlaknya Abu Lahab. Namanya Muhammad, akhlaknya Abu Sufyan. Namanya Muhammad, akhlaknya Fir'aun. Seperti saya, namanya Muhammad Abdullah Yazid. Ya, misalnya Kiai Muhammad Syarif Umas, itu Muhammad Iswahudi. Hati. Kalau Iswahudi ini kaget, Ustaz Yudi ini kaget di akhirat. Kau siapa? Umat Muhammad, aku bukti. Dia butuh meyakinkan mereka. Kalau seperti saya enggak. Kamu siapa? Umat Muhammad, aku bukti. Tahu aku. Kalau bukan umat Muhammad, aku pakai jadi nama. Kalau itu nabi aku umatnya, aku pakai jadi nama. Ustaz Iswahudi, kau siapa? Umat Muhammad, aku bukti dong. Oh, nama gua aku. Kamu direte. Jual ngomong lain lagi. Ya itu Bapak, jadi hati-hati walaupun cuma sekedar kata Muhammad. Santri-santri asatidz Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermaulid itu tidak lain, sesungguhnya kita diajak untuk mengulang-ulang nama Muhammad supaya nama itu terukir tajam, terpatri dengan kokoh di dalam hati kita. Maka setiap saat kita kesulitan, memiliki kegelisahan, kita ingat tentang Nabi Muhammad, bahwa yang kita rasakan belum sebanding dengan kesulitan yang pernah menimpa Nabi Muhammad. Ketika misal kita terlilit masalah ekonomi, kita ingat dengan Nabi Muhammad bahwa himpitan ekonomi kita belum seberapa dibanding himpitan ekonomi yang pernah menimpa Nabi Muhammad. Ketika kita disakiti oleh banyak orang, kita tenang hati, ingat Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad dikeroyok pada waktu peristiwa perang Uhud gara-gara para sahabat yang tidak taat kepada instruksi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikeroyok berdarah-darah pelipisnya, bahkan diceritakan salah satu gigi beliau pun tanggal gara-gara terkena anak panah. Babetan lemparan batu dari orang-orang kafir belum seberapa. Apakah Nabi Muhammad terus lapor polisi? Tapi polisi dalam sekarang itu. Apa Nabi Muhammad mengadu kepada siapa? Sampai malaikat Jibril datang, Muhammad cakap, kira-kira lanjak ke apa? Jangan Jibril, tenang, selu, santai, woles aja. Nabi Muhammad tidak punya dendam dalam hati, tetapi kebalikannya siapapun yang menyakiti Nabi Muhammad, Nabi balas dengan doa tulus ikhlas. Kenapa seperti itu? Karena Nabi tahu Iko ini manusia biasa ini, kalau berdoa dalam keadaan normal bisa jadi ditolak, bisa jadi diterima, bisa jadi manjur, bisa jadi tidak. Tetapi ada satu doa yang pasti manjur, yaitu doanya orang yang dizalimi. Pada saat itu Nabi sedang disakiti oleh orang kafir, maka Nabi manfaatkan kezaliman orang kafir itu untuk mendoakan mereka supaya mereka nantinya akan dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena itu doa yang saat dizalimi itu adalah doa yang manjur, Allah kabulkan itu. Orang-orang yang dulu memerangi Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah menjadi umat pembela daripada Nabi Muhammad. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa Sayyidina Umar bin Khattab? Jago MMA. Nabi Muhammad, Sayyidina Umar itu dulu atlet one track. Iya. Ada pasar namanya Pasar Tukas. Di sana itu tempatnya Sayyidina Umar mencari uang. Mencari uang dengan apa? Bocor. Ada arena dikelilingi oleh wong lanang banyak, asal taruhan. Siapa yang menang dapat duit taruhan ini. Sayyidina Umar itu jago bocor. Katik yang baca kalah ke Sayyidina Umar. Saya maju sekali bocor, iwo, tok, mati. Di iwo tok langsung berbelakang itu tengah nih. Iwo tok ya.
Ada yang maju, cek, uppercut, ngeblak. Sayyidina Umar jago tanding, tapi Nabi lewat melihat kehebatan Sayyidina Umar. Nabi apa? Bukan kagum, bukan benci dengan orang-orang kafir yang sedang bersenang-senang. Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Ya Allah, muliakan Islam suatu saat nanti dengan Umar. Tidak jauh dari situ, Sayyidina Umar mendengarkan bacaan Quran dari saudara perempuannya sendiri, Sayyidah Hafsah. Nangis Sayyidina Umar, ini bacaan apa? Kok dia tuh bisa nangis nih? Kelaki-lakianku tiba-tiba lemah dan jatuh, seolah aku tidak memiliki daya upaya kekuatan apapun. Padahal ini cuma kata-kata syair. Nabi Sayyidina Umar mengira itu dulu adalah syair yang dibaca oleh Sayyidah Hafsah adalah surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Dan terus dibaca. Nangis Sayyidina Umar. Padahal tidak tahu itu apa yang dibaca. Bisa jadi kehendaknya yang dibaca itu apa, Sayyidina Umar tidak tahu. Tetapi sampai mengucap ke dalam hati. Berkah siapa? Berkah doa seorang yang memiliki nama Muhammad. Jadi cintai Nabi Muhammad. Namanya taruh dalam hati. Kemana-mana pasang di hati. Muhammad di sini. Muhammad di sini. Muhammad di sini. Ibarat kalau ada umpama pejabat masih pakai lencana pejabat, ini pejabat yang benar, gitu. Masih pakai lencana pejabat, tiba-tiba nak kepingin masuk ke tempat maksiat, malu dia? Malu tidak? Kenapa malu? Kepasang label pejabat. Santri kalau kepingin main warnet, minggat, ya, jangan lupa pakai sarung baju koko dan rangkepan jas alma mater. Pakai sorban, kepala itu dikasih imamah. Jadi nak ke warnet dah. Cuma gara-gara apa? Baju yang menempel di badan. Begitupun kita, kalau kita sadar ada nama Muhammad yang nempel di hati kita, malu nggak maksiat? Masa ada Muhammad di sini kok batin aku Muhammad, dohir aku Abu Jahal? Loh, tidak ada yang lebih membahagiakan dibanding kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Yang kafir saja Abu Lahab setiap Senin diampuni, diringankan siksanya oleh Allah sebab pernah senang atas kelahirannya Nabi Muhammad. Idza kana hadaka firwan jadamu bitabat yadahu fil jahimi mukhallada. Ada seorang kafir, idza kana hadaka firwan jadamu, bahkan Allah mencela orang tersebut di Tabat Syada dengan surat yang bernama surat Tabat Syada, surat Al-Lahab. Fil jahimi mukhallada, sudah ditetapkan oleh Allah, sudah distempel selama-lamanya abadi dia masuk neraka. Gitu. Tetapi setiap hari Senin ada annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lis sururi bi ada riwayat yang mengatakan setiap hari Senin dia diampuni, diringankan siksanya oleh Allah gara-gara lisururi bi Ahmada, merasa senang terhadap kelahirannya Nabi. Kok ini ada ngakunya umat Muhammad hari lahir Nabi Muhammad bid'ah, sesat, neraka. Wih, umatnya Muhammad atau umatnya Abu Lahab? Umat Nabi Muhammad mau Nabi bahagia kelahiran kemerdekaan saja proklamasi diperingati sampai panjat-panjatan, panjat pinang, padahal nggak boleh, harusnya dipinang dulu baru dipanjat. Kok dipanjat dulu baru dipinang? Yang benar tuh pinang panjat, kok boleh panjat pinang? Ya, itu dibalik. Nah, di Muara Enim itu ada desa, daerah namanya Gunung Mega. Itu benar, jangan dibalik.
Di saat di Jombang itu ada desa namanya Pacar Teluk. Jangan dibalik, bahaya. Diperingati kelahiran kemerdekaan dengan panjat pinang. Padahal tidak ada kemerdekaan yang lebih hebat melainkan kemerdekaan yang diraih oleh Rasulullah dengan peristiwa Fathu Makkah. Mulai saat itu Islam menjadi tersebar luas, jaya di mana-mana sampai kepada kita hari ini kita bebas menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa merasa sedikit pun terancam nyawanya, jiwanya, keselamatannya oleh orang-orang yang membenci Islam. Sebab siapa itu? Sebab Muhammad. Ya, jadi jangan pernah ragu. Kalau Maulid Nabi kita rayakan, kita peringati, kita baca Maulid malam hari ini. Semoga dan saya yakin betul ini Nabi Muhammad SAW sedang memandang kalian dari alam malakil a'la, dari malakil a'la, dari alam di mana beliau saat ini berada, memandang kalian. Shalawat salam kalian senantiasa dijawab oleh Rasulullah ketika kalian mengucapkan ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika. Nabi bangun, waalaikumsalam. Wah, jawab. Kebayang di sini jam sebacot, ya Nabi salam jam 9:30, di musola lain jam 10, di musola yang lain jam 10:04, di musola di Palembang jam 10:05. Berarti salam ini senantiasa saut menyaut setiap detik ada yang mengucapkan salam kepada Rasulullah. Berarti Rasulullah sampai saat ini belum kembali ke kuburannya, masih bangkit dari kubur, keluar dari kuburnya karena sibuk menjawab salam para umat beliau. Dan kasih waktu untuk balik, baru nak balik salam lagi dari saya, baru nak balik badan salam lagi dari namanya Ahmad, baru balik lagi salam dari yang namanya Poliman, baru nak balik kirim salam. Dan berarti Nabi Muhammad tidak kembali ke kuburannya, tidak kembali ke makamnya demi untuk menjawab salam ini kita. Dan insya Allah selama salam itu senantiasa berkumandang di muka bumi, Allah tidak akan menurunkan azabnya kepada bumi ini. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fi. Allah tidak akan mungkin menyiksa satu kaum sedangkan engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita menjawab salam, cuma kita tidak nyingok, cuma kamu tidak melihat. Tetapi barang siapa yang sudah pernah melihat Nabi Muhammad meskipun dalam tidurnya, maka dia akan bisa melihat baginda Nabi dalam keadaan Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fasayarani ya Allah. Barang siapa yang pernah melihat ketika tidur, maka sungguh dia akan bisa melihatku pada saat sadar. Jadi berdoa, mau amalan. Ini amalan dari kiai saya, Kiai Gus Syarif, Kiai Gus Suhaib, ya, Kiai Ahmad Rasulullah Abdul Rahim. Itu buka burdah. Ada burdah tak? Nah. Coba buka qasidah burdah. Ada nadhar. Na'am sara qaifu man ahwa fa'arraqani. Ketemu? Itu ada nadhar na'am saraf dan satu lagi nadhar di bawahnya. Berapa nadhar? 2. Dibaca sebanyak-banyaknya sebelum tidur. Kata kiai saya, barang siapa yang memperbanyak membaca 2 nadhar burdah itu sebelum tidur, niscaya sebelum dia wafat dia pasti sudah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baca terus sampai bawahnya dua nadhar dibaca sampai mau tidur, sampai tertidur dengan sendirinya. Tapi hatinya senantiasa dita'alluqkan, dihubungkan dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, adrikni ya Rasulullah, ya Rasulullah, khudh biyadi ya Rasulullah, ya sanadi, anta muhtamadi. Dita'alluqkan, dikaitkan terus hatinya kepada Rasulullah sambil membaca nadhar itu. Insya Allah ini kata kiai saya, dia tidak akan mati sebelum dia pernah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi
wassalam. Ini untuk yang tahu-tahu aja. Untuk yang percaya, yang tak percaya deh. Kamu nak percaya aku dah utuh, kamu nak percaya aku dah rugi. Yang galak-galak baik. Ya. Tapi ini siap hafalkan? Siap hafalkan? Siap hafalkan? Ini para pecinta Nabi ya atau tidak? Iya atau tidak? Iya tidak. Jangan cakap tidak. Aku pecinta Nabi. Ya Nabi. Kami bilang lagunya juga dia nafsuti. Oh mulai lagi. Dan pikiran diajak baca mawi boleh. Baca mabuk 2 botol. Ganti lagu ya nafsuti, ya nafsu langsung boleh. Ya, semangat saja. Saya hanya untuk memotivasi. Terima kasih. Ini sudah jam 11 sudah. Jadi ya pulang, ya. Gak usah lama-lama gratisan pulang. Ya, itulah ya. Lebih kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampunannya. Demikian semoga kita semua yang hadir di sini senantiasa diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat karena solawat itu adalah yang perintah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah memerintahkan itu sementara Allah sendiri sudah melakukannya. Malaikat sudah melakukannya. Maka siapapun yang bersolawat berarti menjadi orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang kok senang solawat ditanya, "Kowe bekenane sapa?" Pusat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha pusat itu bersolawat, kita pun bersolawat, berarti kita bekenane langsung. Ya, itu saja dari saya lebih kurang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang mengajarkan sampai pada hari ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo untuk memperbanyak mengucapkan salawat kepada Muhammad, buka lagi salawat, sifat salawat yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya khairan nazirin, nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala abdika wa habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan tansuruna biha bima nasarta bihil mursalin wa ta'ifaduna biha bima hafizta bihil dzikra ya qawiyyu ya matin. Allahumma ya khairan nazirin, nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala abdika wa habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan tansuruna biha bima nasarta bihil mursalin wa tahmaduna biha bima hafizta bihil dzikra ya qawiyyu ya matin. Allahumma ya khairan nazirin, nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala abdika wa habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan tansuruna biha bima nasarta bihil mursalin wa tahfaduna biha bima hafizta bihil dzikra ya qawiyyu ya matin. Koreksi sedikit, yang di kertas itu ada salah harokat, ya, bukan bima hafiz tu, tapi bima hafiz ta, ya, pakai dobel ta sama nasor ta, bukan nasor. Kertas yang kemarin dibagikan itu pakai tu, itu diganti jadi ta, ya. Baiklah, doa yang ditulis oleh Musyarif dan ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
لنعت من أوصفه تحيي القلوب تهيج أسجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السراء قد دعا لمديه صوت ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع عيد فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا عجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إذ أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وخلال من ودع وموالانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في لقاء الأرض واقنع كل من عادانا وانظر إلينا واشكنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن حكمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح السماء أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الصلاة